Belum hidup. Hah? Tes. Di luar. Emang kecil. Bukan luar ini. Di luar. Hah? Di luar. Oh gitu. Di teras. Rusak. Berarti rusak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab ke-35, babun ma ja'a fir riya', bab tentang riya'. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa ar-riya' dengan sum'ah hakikatnya sama. Riya' dengan sum'ah hakikatnya sama sekalipun berbeda secara makna. Riya' artinya melakukan ibadah, melakukan amal dengan niat tujuan agar dilihat oleh orang. Sedangkan sum'ah melakukan ibadah, melakukan amal agar didengar oleh orang. Dua hal ini, riya' dan sum'ah, merupakan dua perkara yang tercela dalam agama kita. Merupakan dua perkara yang tercela di dalam agama kita. Karena Islam memerintahkan kita untuk tatkala beribadah, melakukan amal saleh, maka kita diperintahkan untuk tidak melakukan amal tersebut
kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada niat yang lainnya. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Karenanya tatkala ada seseorang melakukan amal ibadah untuk agar dipandang orang, atau untuk agar ibadah yang dia lakukan didengar orang, sehingga mungkin orang akan memujinya, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dicela dalam Islam. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa perbuatan ini merupakan salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 142, Allah berfirman menceritakan tentang orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di mana orang-orang munafik adalah orang-orang yang tidaklah berdiri untuk mengerjakan salat kecuali malas. Artinya kalau bukan karena riya, kalau bukan karena orang, maka ia sama sekali tidak akan mengerjakan apa? Salat. Yura'unan nas, mereka mengerjakannya karena riya. Karena kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Karena dua salat ini dahulu dikerjakan dalam kondisi tidak ada penerang. Karena memang dua salat ini dikerjakan di saat suasana gelap. Sedangkan saat itu tidak ada penerang seperti kita, sehingga seperti zaman kita, sehingga akhirnya terkala ada di antara mereka tidak mengerjakan salat isya berjemaah dengan Nabi dan kaum muslimin. Begitu juga salat subuh, maka tidak kelihatan. Padahal Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sering ya, setelah salat beliau bertanya, "Asyhadu fulan, apakah fulan hadir? Apakah fulan hadir?" Ya, sehingga kalau subuh dan isya ini sulit untuk diperiksa. Sehingga ini salat adalah salat yang paling berat bagi mereka. Intinya riya dan sum'ah merupakan dua sifat yang sangat tercela. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa dua hal ini yang berkaitan dengan niat. Jadi niat melakukan ibadah untuk dipandang, atau niat melakukan ibadah untuk didengar. Ini semua berkaitan dengan hati. Di mana perbuatan ini merupakan salah satu di antara bentuk syirik. Salah satu di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum pada dasarnya riya dan sum'ah masuk dalam kategori syirik kecil. Ya, hukum asalnya dia masuk dalam kategori syirik kecil. Kecuali jika seandainya memang orang ini tidak ada niatan untuk beribadah kecuali karena pandangan orang, maka ini masuk dalam kategori syirik besar. Artinya dia tidak mau sholat misalnya, karena ada orang maka dia sholat. Maka yang demikian, yang seperti ini adalah salah satu di antara bentuk syirik besar. Dan yang seperti ini tidak ada dalam kamus kehidupan seorang muslim. Artinya seorang muslim dan muslimah, dia akan terjatuh dalam bab ini dalam syirik kecil biasanya. Karena seorang muslim dan muslimah itu tetap mengerjakan sholat, tetap berpuasa, tetap membaca Al-Quran, tetap berzikir, tetap melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya. Namun kadangkala di pertengahan ibadah, tatkala ia sholat karena Allah di awalnya, namun di pertengahan ibadah, ada orang yang mungkin memandangnya, ada orang datang di sampingnya, ia perbaiki apa? Sholatnya. Ini yang ada dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah. Tapi kalau memang tidak ada niat untuk sholat, kecuali karena si fulan, tidak ada niat untuk ibadah kecuali karena si fulan, ini biasanya orang munafik khalis. Munafik murni yang seperti ini. Artinya kalau bukan orang munafik, kalau bukan karena nanti ditanya oleh Rasulullah, hadir tidak sholatnya, maka dia tidak sholat. Ini biasanya seperti ini orang apa? Munafik. Karenanya kita ingatkan bahwa hukum asal riya dan sum'ah itu masuk dalam kategori syirik kecil.
Ya, masuk dalam kategori syirik kecil. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, bagaimana hukum ibadah? Bagaimana hukum ibadah kalau terkotori dengan riya atau sum'ah ini? Para ulama mengatakan, pertama, kondisi pertama atau keadaan yang pertama, apabila seorang tidak ada niatan untuk melakukan ibadah, kemudian dia melakukan karena riya, ini jelas ibadahnya batal. Tidak ada keinginan baca Quran, tidak ada keinginan sholat, tapi karena si fulan dia baca Quran, karena si fulan dia sholat, maka ini ibadahnya apa? Batal. Dan ini kita sebutkan tadi, sebenarnya masuk bukan dalam bentuk syirik kecil, tapi ini masuk dalam syirik besar. Ini yang pertama. Ibadahnya batal apabila ia tidak ada niat keinginan melakukan ibadah kecuali karena orang, karena untuk dipandang orang, karena untuk didengar orang, karena untuk dipuji orang. Yang kedua, riya dan sum'ah ini masuk mengotori ibadah di pertengahan ibadah. Ya, di pertengahan apa? Ibadah. Dia baca Quran karena Allah. Baca Quran karena Allah. Namun di pertengahan pembacaan terhadap Al-Quran yang ia lakukan, mungkin ada orang yang dia lihat, mendengar, menyimak bacaannya, maka ia tambah apa? Baguskan bacaannya. Untuk agar didengar orang ini. Ya, maka ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang seperti ini kadang menjangkiti hati seorang muslim dan muslimah dalam ibadahnya. Ya, dia sholat lillahi ta'ala. Tidak ada niat untuk yang lainnya. Tidak ada niat untuk yang lainnya, tapi di pertengahan ibadah muncul hal-hal yang seperti ini. Maka para ulama mengatakan, jika seandainya ia berjuang untuk menolaknya, berjuang untuk melawannya, ya, maka insya Allah ibadahnya tidak rusak. Berjuang, ya. Jadi muncul di dalam hati untuk memperbaiki salat, menambah khusyuan, menambah panjang ruku atau sujudnya, kemudian dia lawan. Yang seperti dia lawan, maka insya Allah ibadahnya tidak terpengaruh dengan riya dan sum'ah ini. Namun jika seandainya dia mengikuti bisikan hati ini, ya, dia ikuti bisikan hati ini, maka para ulama mengatakan tergantung kepada jenis ibadahnya. Kalau ibadahnya terkait dalam satu kesatuan antara yang pertama dengan ibadah lanjutan yang masuk padanya godaan riya ini, kalau ia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan dia tidak melawan, bisa-bisa ibadah dari awal sampai akhir rusak. Ya, ini kalau ibadah tadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti sholat. Sholat itu adalah satu kesatuan. Contoh kita mengerjakan sholat zuhur, takbir dimulai dari takbir al-ihram, takbir yang pertama, dan diakhiri dengan apa? Salam. Jadi kalau di pertengahan di rakaat kedua muncul bisikan riya atau bisikan sum'ah, kalau dia lawan, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikuti, dia tidak melawannya, bahkan benar-benar dia memperbaiki sholatnya karena dipandang orang, dia tidak melawan, dia tidak berusaha melawan bisikan ini, karena ibadah sholat adalah satu kesatuan, bisa-bisa ibadah sholatnya dari rakaat yang pertama sampai rakaat terakhir semuanya apa? Rusak. Sekalipun riyaknya muncul di rakaat yang ketiga. Ya. Namun jika seandainya kata para ulama ibadah tersebut tidak satu kesatuan, terpisah. Contoh misalnya orang bersedekah, beliau sebutkan di sini orang bersedekah 100.000 rupiah. Pertama dia sedekah 50 lillahi ta'ala. Kemudian datang orang, dia ingin nambah sedekahnya, maka dia tambah lagi 50 lagi, supaya genap berapa? 100. Maka insya Allah yang pertama tidak terkait dengan yang kedua. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya
dalam kehidupan kita sehari-hari beribadah, bisikan ini kadang muncul. Bisikan ini kadang muncul. Dan ini yang paling susah. Ini yang paling susah. Nanti kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa bisikan-bisikan yang seperti ini, riya dan sum'ah, merupakan perkara yang paling ditakutkan oleh Rasulullah, paling dikhawatirkan oleh beliau terhadap kita umatnya, daripada kekhawatiran beliau fitnah al-Masih Dajjal. Jadi beliau itu lebih khawatir seorang dari umatnya terjatuh ke dalam fitnah riya atau sum'ah dibanding fitnah Dajjal. Akhwafu ma akhafu alaikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah asyirkul khafi. Nanti akan kita bacakan dalilnya. Karena para ulama mengatakan, karena begitu seringnya yang seperti ini muncul di dalam hati seorang yang beribadah kepada Allah, karena syaitan terus mengintai ibadah kita agar ditolak, tidak diterima, atau minimal rusak. Dia terus mengintai. Ya. Sehingga seorang ulama pernah berkata, tidak ada yang paling berat aku luruskan kecuali apa? Niat. Maka kita sebutkan tadi, riya, sum'ah, ini kaitannya dengan niat. Tidak ada yang paling sulit aku luruskan kecuali niat. Karena aku luruskan dari satu sisi, dia bengkok di sisi yang lainnya. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya sebuah bab pembahasan yang hendaknya kita renungkan, karena kita semua sadar bahwa ibadah apapun yang kita lakukan, sebesar apapun menurut kita, bahkan mungkin secara dalil, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada gunanya. Semuanya akan ditolak, semuanya akan sirna. Ya, bahkan amal ibadah yang kita anggap besar tadi akan dijadikan oleh Allah kelak pada hari akhirat haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Namun jika seandainya rasa senang muncul, ibadah kita dikomentari orang, kemudian kita senang dengannya, ini terjadi setelah ibadah selesai, maka ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Ya, orang memuji ibadah kita, ya, orang memuji amalan kita, tapi amalan tersebut telah berakhir, setelah selesai. Itu kita kerjakan mungkin 2 hari yang lalu, atau tadi pagi kita mengerjakannya, sorenya mungkin kita dipuji. Tidak ada niat sama sekali dalam ibadah yang kita kerjakan yang telah berlalu tadi untuk mencari pujian orang, tidak. Untuk mencari sanjungan orang, tidak. Tapi Allah takdirkan, orang dengar, orang melihat, kemudian dia menyanjung dan memuji kita. Kemudian terasa senang di hati kita, senang, bahagia kita. Dipuji karena kita melakukan sebuah ibadah. Maka ini yang seperti ini tidak terkait dengan pembahasan ini. Karena ibadah sudah selesai. Allahumma, kecuali kata para ulama, kalau sampai pada tingkat menyombongkan diri. Menyombongkan apa? Diri. Maka ini ditakutkan mungkin ibadahnya tidak batal, tapi dosa menyombongkan diri menghapus ibadah yang tadi. Artinya jika dibandingkan antara pahala yang dia dapat dengan dosa yang dia dapat setelahnya, ini bisa-bisa dosanya lebih banyak. Nah gitu. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang melakukan ibadah kemudian setelah selesai dipuji. Dipuji orang, disanjung orang. Maka Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk seorang yang beriman. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya beliau membawakan beberapa dalil. Yang pertama yang beliau bawakan ayat 110 surat Al-Kahfi. Ayat yang terakhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum.
yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini dalil yang pertama yang beliau bawakan untuk menjelaskan bahwa riya, sum'ah merupakan perkara yang dilarang dalam agama kita. Riya dan sum'ah merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Jadi beliau sering kita sebutkan dari sisi makhluk, dari sisi manusia, beliau adalah manusia seperti kita. Layaknya manusia yang lain. Karenanya tidak ada perbedaan antara beliau terkait dengan tuntutan kehidupan seorang manusia antara beliau dengan yang lainnya. Karenanya orang-orang musyrikin mengatakan mali hadzal rasul, ini nabi apa? Utusan Allah bagaimana ini? Makan, ya, minum, pergi ke pasar, berjualan. Ya yang mereka bayangkan tuh kalau nabi, utusan Allah itu nggak seperti itu. Bahkan mereka berharap nama utusan Allah itu ya malaikat, turun dari langit, ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas layaknya manusia. Ya, maka Allah SWT perintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan ya Muhammad kepada mereka, aku ini adalah manusia seperti kamu. Dari sisi kemanusiaan beliau adalah manusia. Ya, karenanya beliau makan, beliau minum, beliau menikah, beliau menangis, beliau tersenyum, beliau tidur, beliau terluka, layaknya manusia. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Karena dalam syahadat kita, dalam ucapan ikrar syahadat kita mengatakan asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya. Hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Innama ana basyarum mislukum. Ya. Beliau dilempar menggunakan batu, terluka, keluar darah dari tubuh beliau. Manusia. Ya. Namun perbedaannya, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai. Ini perbedaannya. Beliau adalah manusia mulia, manusia yang Allah SWT muliakan beliau dengan disampaikan atau diberikan wahyu kepada beliau. Yuha ilai. Diwahyukan kepadaku. Jadi beliau manusia, tapi utusan Allah. Maka kita mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam? Innama ilahukum ilahun wahid. Ya. Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Ilahun wahid, Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Karenanya barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya kelak, berjumpa dengan Allah dan mendapatkan pahala, berjumpa dengan Allah mendapatkan ridhanya. Siapa yang mau bertemu dengan Allah besok, bertemu dengan Allah kemudian Allah akan memberikan ganjaran pahala kepadanya, bertemu dengan Allah, Allah ridha kepadanya, Allah akan berikan kebaikan untuknya di akhirat, maka hendaknya falyamal amalan salihan. Hendaknya hamba tadi dalam kehidupannya melakukan amal saleh. Melakukan amal saleh. Ya. Yang dimaksud dengan amal saleh, para ulama mengatakan makana khalisun shawaba. Amal saleh itu adalah amal yang murni dan benar. Jadi amal itu tidak dikatakan saleh kecuali apabila memiliki dua sifat ini. Pertama khalisan, murni, kemudian yang kedua sawaban, benar.
Amal itu tidak dikatakan saleh kecuali apabila dia murni dan benar. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Ya, jadi amal itu tidak dikatakan saleh kecuali murni. Murni apanya? Niatnya. Murni apa? Niatnya hanya untuk Allah. Kemudian benar, apa yang benar? Prakteknya, pelaksanaannya benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya ada beberapa hadis yang para ulama menyebutkan bahwa semua syariat Islam berputar di hadis ini. Dia adalah pondasi agama. Tidak ada satu pembahasan dalam agama kecuali butuh hadis ini. Singkat Anda pernah Anda sebutkan. Pertama, hadis Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tentang niat. Orang akan diberikan ganjaran sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, Allah akan berikan pahala. Kalau niatnya bukan karena Allah, Allah tidak akan berikan pahala. Ini hadis Umar bin Khattab. Yang kedua hadis Aisyah. Hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan sebuah amal yang tidak didasari perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Jadi yang pertama ikhlas, inilah murni, hanya Allah. Allah tidak akan memberi ganjaran seorang hamba dalam melakukan ibadah kecuali kalau ia melakukannya hanya mengharapkan ridha Allah. Bukan karena sanjungan, bukan karena pujian, bukan karena untuk dilihat, bukan karena untuk didengar. Murni karena Allah. Ya. Kedua, saleh adalah shawab, benar. Sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh siapa? Rasulullah. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa yang melakukan amal ibadah yang tidak dasari perintah dari kami, tidak pada sifatnya, tidak pada sebabnya, tidak pada zaman waktunya, tidak pada tempatnya, tidak kaifiatnya, tidak kadarnya, kalau tidak sesuai dengan ini semua, maka amalnya tertolak. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang hendak bertemu dengan Allah, kemudian di sana mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, hendaknya melakukan amal saleh, amal yang murni, niatnya karena Allah, amal yang prakteknya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang kita kenal istilahnya ini merupakan 2 dari 3 syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama keimanan, adanya iman, kemudian adanya kemurnian dalam niat, kemudian adanya kesesuaian dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya bahwa amal yang saleh itu yang akan menyelamatkan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Artinya, dalam melakukan ibadah tersebut tidak ada niat yang lainnya. Jangan duakan Allah. Jangan niatnya untuk Allah, kemudian niat untuk selain Allah juga. Ini tidak boleh. Ini dalil menunjukkan bahwa riya yang masuk dalam ibadah ini akan merusak ibadah. Murni melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga amal hanya untuk Allah sebagaimana kita sebutkan tadi paling berat. Paling berat. Karena tidak ada manusia kecuali suka dipuji. Tidak ada manusia kecuali suka dipuji dan disanjung. Ya. Karena untuk menjaga supaya tetap berada di atas jalur karena Allah itu sulit sekali. Sering kita ungkapkan dan kita sampaikan bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang paling sulit untuk digapai dalam kehidupan dunia.
Karena ada seorang salaf mengatakan kalau seandainya, sehingga ada seorang sahabat, beliau mengatakan, jika seandainya aku tahu bahwa satu sujud yang aku lakukan itu murni karena Allah, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Hanya satu sujud. Karena memang menjaga niat itu sangat sulit. Menjaga niat itu sangat sulit. Ya, karenanya para ulama kita, para salaf kita dalam menjaga niat tadi agar tidak terkotori, memang benar-benar maksimal mereka. Di antara yang mereka lakukan adalah menjaga amal tersebut dengan melakukannya secara rahasia, secara tersembunyi. Jadi mereka itu suka melakukan ibadah yang orang tidak tahu. Sekalipun mungkin orang yang paling dekat dengannya. Ini untuk menjaga apa? Keikhlasan. Menjaga keikhlasan. Ya, karena menjaga keikhlasan sangat sulit sekali. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirki." Ana aghna syuraka 'ani syirki. Aku maha aghna. Aku maha kaya terhadap kesyirikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yang maksud dengan maha kaya di sini, yakni tidak butuh. Aku tidak butuh kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Ana aghna syuraka 'ani syirik. Aku maha kaya dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karenanya, man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan amal ibadah, kemudian dalam amal ibadah tersebut dia mempersekutukan aku dengan yang lainnya, jadi niatnya karena Allah dan juga karena selain Allah, Nabi mengatakan, Allah berfirman, taraktuhu wa syirkah. Allah berfirman, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Ya, aku tidak mau memberikan balasan, aku tidak akan mau memberikan pahala kepadanya kalau dalam ibadah dia mempersekutukan aku dengan selain aku. Jadi maka harus murni karena dia, baru dia terima. Kalau ada niat-niat untuk yang lainnya, maka Allah akan menolaknya. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengisyaratkan kepada kita sebagaimana kita sampaikan tadi, amal apapun yang kita lakukan kalau tidak karena Allah, tak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Makanya selalu kita harus muhasabah. Introspeksi diri, berjuang untuk menjaga keikhlasan, berjuang untuk melakukan keikhlasan, introspeksi diri. Ya, jangan sampai nasallallahu salamul afiyah kita menyangka kita telah berbuat banyak, beribadah banyak dalam agama, kiranya nggak ada nilainya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kelak kami akan tampakkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Ibadah-ibadah tadi. Tapi kemudian kami jadikan ibadah yang mereka lakukan bagaikan debu yang berterbangan. Ya, hadis masyhur, hadis orang yang pertama kali dibakar di dalam api neraka. Orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Disebutkan dalam riwayatnya, mereka menyangka telah melakukan perkara besar. Karena tatkala Allah panggil mereka,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah katakan, bukankah aku telah memberikan ini kepada engkau? Bukankah aku telah memberikan ini kepada engkau? Maka dia mengatakan, ya Allah. Lalu apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Maka dia mengatakan, ay Rabbi, sesungguhnya aku berjihad di jalanmu. Aku berjihad di jalanmu sampai aku terbunuh. Aku syahid. Dia menyebutkan amal yang memang luar biasa. Luar biasa amal itu. Ya. Maka para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan aku lakukan itu katanya hanya untuk mencari apa? Ridhamu. Aku lakukan itu hanya untuk mencari ridhamu. Maka Allah mengatakan, kadzabt. Engkau berdusta. Engkau berdusta. Engkau dalam bertempur, dalam berjihad hanya untuk dikatakan sebagai seorang pemberani. Seorang pendekar, seorang pemberani. Itu yang kau niatkan dalam jihadmu. Dan itu sudah terjadi, orang sudah memujimu. Ya, maka tatkala dia melakukan sebuah amal yang sepertinya besar, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan gugur di medan tempur sebagai seorang syahid seharusnya, tapi karena niatnya melenceng, Allah katakan campakkan dia ke dalam api neraka. Tak ada gunanya. Tidak ada apa? Gunanya. Ditangkan orang yang kedua. Allah tanya nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia mengakuinya, iya. Kemudian Allah bertanya, apa yang sudah kau lakukan? Maka dia berkata, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah bersedekah. Aku telah memberikan hartaku kepada orang-orang. Dan itu aku lakukan tidak lain tidak bukan hanya untuk mengharapkan ridhamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Tidaklah engkau bersedekah kecuali supaya dikatakan sebagai seorang dermawan. Jawad, dermawan. Dan itu sudah dikatakan orang. Jadi tidak murni. Hanya mencari pujian, sanjungan orang. Maka Allah katakan, campakkan ia ke dalam api neraka. Padahal sedekah sama seperti syahadah, gugur di medan perang. Sedekah itu juga luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan orang ketiga. Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia akui. Kemudian Allah mengatakan, apa yang sudah engkau lakukan? Dia mengatakan, ya Allah, tidaklah aku membaca Quran, tidaklah aku mengajarkan ilmu, kecuali hanya untuk mengharapkan ridhamu. Kecuali hanya untuk mengharapkan ridhamu. Maka Allah mengatakan, dusta engkau. Engkau baca Quran supaya dikatakan sebagai qari Quran. Engkau mengajarkan ilmu supaya dikatakan alim, orang yang berilmu. Tidak ada niat untuk mengharapkan ridha Allah. Maka Allah SWT kemudian perintahkan untuk mencampakkan dia juga ke dalam api neraka. Apa kata Rasulullah di akhir hadis? Ulaika ya Abu Hurairah awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Mereka tiga orang itu ya wahai Abu Hurairah, orang yang pertama kali dihidupkan api neraka untuk mereka. Yang melenceng apanya? Niatnya. Jadi ini memang satu hal yang hendaknya kita renungkan, ya kita perhatikan bersama bahwa amal ibadah apapun, sebesar apapun, semulia apapun, sehebat apapun amal tersebut, kalau tidak murni karena Allah, ditolak semuanya. Jadi harus muhasabah, introspeksi diri. Selama ini apa yang sudah kita lakukan, apakah karena Allah atau tidak? Dan dijaga. Dijaga. Tidak ada perkara yang paling sulit meluruskan kecuali niat. Dijaga, amal tersebut dijaga. Tatkala melakukannya tepuk dada, ini karena Allah. Bukan karena yang lainnya. Demi untuk melaksanakan perintah Allah, bukan karena yang lainnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga yang beliau bawakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi
minal Masihid Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian mau kuberitahu tentang sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian di sisiku daripada fitnah Masihid Dajjal? Ya. Apakah kalian ingin kuberitahu sebuah dosa, sebuah bahaya, sebuah fitnah yang aku lebih takut akan hal itu terjadi pada kalian daripada munculnya siapa? Dajjal. Padahal munculnya Dajjal ini merupakan fitnah terbesar yang terjadi semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah Dajjal. Sehingga semua para nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Dan nabi kita yang paling banyak menyebutkan, memperingatkan tentang fitnah Masih Dajjal karena umatnya akan menghadapi fitnah ini. Ini fitnah Dajjal, fitnah yang paling besar, fitnah yang paling menakutkan. Sampai-sampai Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah dia ini di setiap akhir sholat kita. Sampai kita diperintahkan untuk meminta perlindungan dari dia, dari fitnah Masih Dajjal di setiap akhir sholat kita sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil Masihid Dajjal. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, sebagian pendapat mengatakan hukumnya wajib membaca itu. Berlindung dari keburukan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sampai diperintahkan untuk berlindung. Sampai para ulama mengatakan hadis tentang Dajjal, hadis tentang Dajjal itu sampai pada tingkat mutawatir. Nabi sering sekali mengingatkannya, dan hadis-hadis tentang dia ini dan fitnahnya, keburukannya, apa yang akan terjadi, dinukilkan oleh banyak para sahabat. Ini Al-Masih Ad-Dajjal. Masih artinya mengusap atau menghapus kebenaran, atau menghapus yang artinya tertutup matanya. Bisa diartikan demikian. Jadi bisa artinya menghapus ya kebenaran, atau bisa diartikan Al-Masih artinya yang tertutup matanya. Karena sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW ingatkan kita bahwa dia, yakni Dajjal ini, memiliki sifat buruk dari sisi jasmaninya. Mata sebelahnya buta, yang satunya rusak, picek. Jadi tidak ada yang sempurna dari kedua matanya. Karena Nabi SAW mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Ingat, kata Rasulullah, kalian tidak akan bisa melihat Tuhanmu sampai kalian mati. Artinya, Dajjal kan mengaku dia Tuhan. Dia bisa menghidupkan, dia bisa mematikan dengan izin Allah. Dia bisa menurunkan hujan. Allah berikan kepadanya beberapa kemampuan untuk manusia. Siapa yang tetap beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada Dajjal. Nabi SAW katakan, Tuhan kamu bukan buta. Tuhanmu tidak buta, sedangkan dia buta. Dan kalian tidak akan pernah bisa melihat Tuhanmu sampai kalian mati. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan fitnahnya memang mengerikan. Ya, banyak hadis yang berbicara tentang fitnahnya, di mana orang-orang yang tidak mau beriman dengannya saat itu akan hidup dalam kesulitan. Tidak ada makanan, tidak ada minum. Yang tidak beriman kepada Dajjal saat itu hidup tidak ada makan, tidak ada minum. Sedangkan yang beriman dengannya, mengakui bahwa dia adalah Tuhannya, hidup dengan kemewahan. Sehingga disebutkan umat Islam akan hidup, makan dan minumnya itu digantikan dengan zikir.
Ya, dengan zikir mereka akan makan, dengan zikir mereka akan minum. Artinya dengan ibadah mereka kuat. Tapi memang hal yang sangat menyulitkan. Tapi Nabi SAW katakan, perkara yang lebih aku takutkan dari itu adalah asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik dalam niat. Karena tidak ada yang mengetahui orang itu melakukan kesyirikan kecuali dia dan Tuhannya. Sepertinya ibadahnya karena Allah, rupanya bukan karena Allah. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, seorang hamba mengerjakan salat, kemudian dia perindah salatnya. Dia sempurnakan salatnya karena dia sadar sedang diperhatikan oleh orang lain. Ini yang paling ditakutkan karena amalnya apa? Tertolak. Amalnya rusak. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.